Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020. Puji Tuhan, pagi hari ini saya ajak kita menemukan Filipi pasal 4 ayat 8. Filipi pasal 4 ayat 8, dia berkata sebagai berikut. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Puji Tuhan, kita menemukan satu arahan dari Rasul Paulus bagaimana kita membawa kehidupan kita untuk masuk dalam satu suasana di mana suasana itu membuat kita menjadi orang percaya yang bersemangat. Ya. Kenapa kita bisa bersemangat? Karena yang ada di kepala kita adalah yang benar. Yang ada di dalam pikiran kita semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji dan disebut sebagai kebajikan, pikirkanlah. Hal ini akan mempengaruhi gaya hidup kita. Karena kalau kita memiliki pikiran-pikiran yang bagus, kita memiliki sikap-sikap yang mulia, kita memiliki gaya hidup yang benar, kita memiliki pikiran yang baik, maka itu akan merubah gaya hidup kita. Kita akan menjadi orang yang bergairah, kita menjadi orang yang bersemangat, kita menjadi orang yang selalu berpikir yang terbaik. Sebab itu, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan sebagai orang percaya, kita harus waspada. Kalau pikiran kita jauh dari hal-hal itu, maka kita akan jadi orang yang tidak menghasilkan apa-apa dari kehidupan yang sudah diselamatkan Tuhan. Nah, sebab itu, apa yang harus menjadi fokus kita di dalam hidup kita setiap hari? Karena dikatakan tadi, kita sebagai orang percaya harus memikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan. Nah, sekarang bagaimana langkahnya? Nah, Alkitab katakan seperti itu harus diarahkan kepada hal yang baik. Jangan kita melihat hal-hal yang jahat. Kita harus menjauhkan diri kita dari pandangan-pandangan yang tidak benar. Kita harus mengarahkan diri kita kepada hal-hal yang baik, karena hal itu akan menolong kita untuk lebih bergairah, lebih bersemangat, dan menjadi orang yang benar-benar punya gairah dengan hidup ini. Karena banyak orang tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa bergairah karena yang dia lihat selalu yang negatif, selalu yang tidak baik, semua yang buruk. Hidupnya kemana saja dia selalu berdebat. Dia ingin menang dalam perdebatan. Padahal dia tidak sadar, tidak semua orang senang untuk hidup berdebat, untuk beradu argumen dada. Karena orang yang beradu argumen, orang yang berdebat adalah orang yang tidak maju. Kenapa? Karena yang ada di kepalanya, yang dia pikir selalu yang negatif. Yang selalu dia pikir adalah sesuatu yang buruk, bukan yang baik. Sehingga dia tidak bergairah. Dia hanya jadi tukang kritik, dia hanya jadi tukang marah. Karena yang dia ingat, yang dia pikir, yang selalu terngiang-ngiang adalah hal yang buruk. Nah, kita sebagai orang percaya, kita harus perhatikan hal ini. Karena itu, buku Ibrani dengan jelas katakan hal-hal yang merintangi kita harus singkirkan itu. Dalam buku Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan,
yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita harus melakukan dengan cara fokus kepada Tuhan. Jangan mencari kekurangan, karena engkau tidak akan punya gairah, engkau tidak akan punya semangat, engkau tidak punya pikiran yang positif untuk menjalani hidup ini. Karena engkau hanya melihat kelebihan orang lain dengan cara pandang yang negatif. Dia diberkati karena dia menipu. Dia diberkati karena dia tidak jujur. Kenapa kita urus orang lain? Kita tidak urus diri kita. Padahal kita bisa lebih diberkati. Padahal kita bisa jauh lebih sukses. Padahal kita bisa jauh lebih berhasil kalau kita menjadi orang yang punya pikiran baik dan hati yang baik, sehingga kita menjadi orang yang optimis dan bergairah dalam menjalani hidup ini. Tidak salah. Dia lebih muda dari kita, dia lebih berhasil. Itu bukan urusan kita. Urusan kita bagaimana saya juga harus berhasil. Karena dia lebih muda bisa berhasil, masa saya yang lebih tua, lebih banyak pengalaman, lebih banyak kemampuan, saya tidak bisa berhasil. Nah, hal ini yang harus kita pikirkan. Sebab itu, jangan menjadi orang percaya yang hanya melihat yang negatif. Banyak orang dari gereja ke gereja karena hanya kerjanya lihat yang negatif di gereja itu. Karena menemukan, dia pindah lagi cari gereja yang lain. Sampai berapa ribu gereja, sampai berapa juta kota saudara bisa pergi, saudara tidak akan lihat gereja yang sempurna. Tidak akan. Tetapi sikap hidup yang membuat kita tidak melihat kelemahan, sikap hidup yang membuat kita tidak melihat kekurangan, karena kita orang yang optimis, orang yang bergairah, karena kita tidak melihat yang buruk, kita melihat yang baik. Sebab itu buku Ibrani katakan, marilah mata kita tertuju kepada Kristus yang kemudian akan memimpin kita, memimpin kita di dalam iman, yang membawa iman itu sampai kepada kesempurnaan. Jadi kita perlu bergairah dalam melihat segala sesuatu. Bukan lihat yang buruknya, tetapi lihatlah yang positifnya untuk menambah iman kita dan dipimpin di dalam iman oleh Yesus Kristus. Hal yang kedua, kita hilang berkat yang kita miliki bukan karena kegagalan yang terjadi, tetapi karena kita tidak bersemangat. Kita tidak bersemangat. Kita lihat orang yang dipercayakan talenta. Dia dipercayakan satu, ada yang dua, ada yang sekian. Mereka tidak masalah dengan yang sedikit, dengan yang banyak. Tapi yang satu ini, dia hilang semangat, dia hilang optimis, dia hilang gairah. Walaupun satu kalau kau tanam, pasti kau dapat dua. Tapi dia tidak punya semangat, karena dia melihat kekurangan. Dia tidak melihat kelebihan di balik kekurangan ini. Sekarang memang kurang, tapi kalau ditanam, dia akan jadi lebih. Itu yang dia tidak pikir, itu yang dia tidak ingat. Sebab itu kita akan kehilangan berkat-berkat karena kita melihat kelemahan. Kita kehilangan gairah karena kita kehilangan pandangan yang benar. Hal ini harus dijaga dalam diri kita. Kita punya berkat. Tuhan katakan setiap hari upahnya sama. Tapi kenapa kita tidak dapat upah? Karena kita tidak bekerja. Kita melihat kekurangan, kita tidak kerja. Kita melihat kesalahan, kita tidak bekerja. Kita memperhatikan kegagalan saja, tapi kita tidak bekerja, menghasilkan apa-apa. Anda tidak akan pernah jadi apa-apa dan tidak akan pernah jadi apa-apa karena Anda tidak punya gairah. Karena orang yang tidak punya gairah adalah orang yang pikirannya selalu terarah kepada kekurangan, kepada kelemahan, kepada hal yang tidak baik. Sebab itu, Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat di Efesus, kita bisa lihat Efesus pasal yang ke-5, di situ diingatkan kepada kita orang-orang percaya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita.
untuk segala sesuatu. Baik itu nyaman, baik itu tidak nyaman. Baik itu positif maupun tidak positif, yaitu negatif. Syukur. Karena engkau bisa lihat, engkau bisa membedakan yang mana membahayakanmu, mana menguntungkanmu. Kita bisa lihat. Kalau kita tidak bisa lihat yang mana negatif, yang mana positif, kita celaka. Karena terbiasa dengan melihat yang negatif, maka semua dunia ini jadi negatif. Semua pekerjaan, semua pelayanan jadi negatif. Ada satu pendeta salah, semua jadi salah. Ada satu majelis salah, semua majelis salah. Ada satu orang Kristen salah, satu gereja, semua orang Kristen salah. Karena kita punya pandangan yang salah, sehingga kita kehilangan gairah. Sebab itu mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, supaya kita fokus kepada Yesus yang memimpin iman kita dan yang menyempurnakan iman kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena hari ini Engkau mengingatkan kami, supaya mata kami fokus kepadamu Tuhan, supaya kami bergairah dengan hidup ini, supaya kami menjadi orang yang optimis dalam hidup ini. Karena kami percaya tidak ada rencanamu yang buruk untuk kehidupan kami. Satu hari pun Engkau tidak pernah merencanakan yang buruk. 1 jam, 1 detik, 1 menit pun tidak ada rencanamu yang buruk bagi kami. Sebab itu kami bersyukur bahwa selalu rencanamu indah. Di balik pergumulan yang kami harus hadapi, di balik tekanan yang kami harus hadapi, karena dosa manusia, maka dunia ini mengalami begitu banyak penderitaan. Tapi kami tetap percaya, di balik penderitaan selalu ada pertolongan, di balik masalah selalu ada jalan keluar, di balik pergumulan selalu ada kemenangan buat orang percaya. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami sepanjang hari ini, agar kami boleh mengolah pikiran kami dengan pikiran yang benar, yang mulia, yang patut dipuji, agar kami menjalani hari ini dengan gairah. Hari ini kami jalani dengan penuh semangat, dengan penuh optimis, bahwa Tuhan ada bersama kami dan sedang memimpin iman kami untuk menyempurnakan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini, baik itu berkat jasmani terlebih berkat rohani, dan di dalamnya nama-Mu yang dipermuliakan. Kami bersyukur untuk hari yang baru ini, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini merupakan hari doa puasa bagi seluruh jemaat GPD Bethesda, di mana kita dapat berdoa mulai pada jam 1 siang di rumah kita masing-masing. Doakanlah bangsa kita, doakanlah pekerjaan Tuhan, doakanlah rumah-rumah tangga kita, supaya semua kuat dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman yang sedang terjadi. Tuhan beserta kita. Amin.